Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Akbar Kaidir Siregar. Saya kelas C1, jurusan Sistem Informasi, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Komputer. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi, saya akan berbicara tentang tauhid. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam beberapa agama Islam terdapat beberapa ilmu yang perlu kita pelajari. Eh, Lebih tepatnya baik itu dalam ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah dengan Allah ya, atau ilmu yang berhubungan dengan akidah atau keimanan, serta ilmu yang menjadikan hati kita bersih, suci gitu ya. Dari beberapa ilmu tersebut, ilmu akidah merupakan salah satu ilmu yang penting yang harus kita pahami ya oleh setiap umat muslim ya, yaitu kita sendiri. Terus dan dengan mempelajari ilmu akidah ini ya, insya Allah kita bisa membuka wawasan ya sebagai umat muslim untuk bagaimana cara meningkatkan keimanan dan takwa dalam beragama, salah satu ilmu akidah. Terus yang penting lah untuk dipelajari yaitu ilmu tauhid. Lantas apa itu ilmu tauhid dalam agama Islam? Ya, seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya, apa itu tauhid memiliki arti mendasar bahwa tauhid merupakan pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu ya. Jadi tauhid itu seperti kita meyakini bahwa keyakinan kita itu hanya satu. Contohnya seperti kita meyakinkan Allah, Allah Maha Esa, yaitu cuma ada satu Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Terus dengan sifat keesaannya, kebesaran Allah, bahwa Allah itu satu. Di sini setiap umat muslim mempercaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan, yaitu Allah. Selain meyakini sifat keesaan serta kesempurnaan Allah, orang yang telah mempelajari dan menerapkan arti tauhid juga akan meyakini kebenaran setiap ajaran Rasul, nabi-nabinya. Terus bahwa Rasul merupakan manusia utusan dari Allah, jadi bukan Tuhan ya. Jadi ada yang menganggap kalau Rasul itu Tuhan. Terus ya sengaja, contohnya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW lebih duluan meninggalkan kita dari ketimbang Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad sendiri takut kalau umatnya menganggap dia Tuhan. Karena dengan cara dia meninggalkan umatnya berarti dia manusia, berarti dia bisa mati gitu ya. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, jadi kita di sini membahas siapa yang meyakinkan cuman ada satu. Seperti Allah, kita mempercayai cuman Allah lah, Tuhan yang esa, nggak ada selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi selain meyakini sifat keesaan serta kesempurnaan Allah ini, jadi ya kita setiap ajaran Rasul bahwa Rasul merupakan manusia utusan Allah yang telah diberikan pengetahuan serta pelajaran agar dapat disebarluaskan kepada seluruh umatnya, seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada lah tandingin. Pokoknya Rasul yang paling banyak menyebarluaskan tentang agama Islam atau tauhid ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai sekarang banyak pengikutnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, cuman Nabi Muhammad lah, cuman baginda Nabi Muhammad yang paling sempurna menyempurnakan kita dari zaman buruk-buruknya sampai ke zaman sekarang ini. Kita bisa sampai ke titik sempurna ini untuk apa? Untuk menyembah Allah, lebih tepatnya ya, lebih tahu gitu tentang agama Islam, lebih besar daripada sebelumnya, daripada zaman-zaman menyembah patung, daripada dulu lah. Kalau kita hidup di zaman dulu, mungkin kita belum tentu kita bisa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi belum tentu, bisa jadi kita mengikuti apa yang buruk gitu, contohnya menyembah patung. Jadi
Ada lagi bukan menyembah patung ya, menyembah berhala segala macam sih, sama sih ya menyembah patung. Ada lagi yang menyembah pohon ya, matahari, nah gitulah. Contohnya kayak ya sekarang ya Buddha, Hindu gitu ya. Jadi kita nggak boleh gitu, kita nggak boleh kalau zaman sekarang ini atau sekarang kita nggak boleh mengurusi agama orang lain, apalagi di Indonesia. Indonesia itu ya kita tahu lah negara Pancasila, negara hukum, jadi nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mengurusi agama orang lain, karena kan sudah ada lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu ya. Nah, jadi lanjut ya, kita lanjut. Perlu kita ketahui ya, adanya beberapa aspek yang wajib kita lakukan atau dan dipenuhi, antara lain gitulah ya. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta agar terlepas dari sikap ateisme dan atau penidaan Tuhan gitu ya. Peniadaan Tuhan ya gitu. Peniadaan Tuhan ini seperti nggak ada Tuhan atau ateis gitu ya. Ateis contohnya lah ya. Banyak kan sekarang orang sekarang KTP-nya doang Islam, tapi sebenarnya dia nggak tahu agamanya gitu ya. Contohnya nggak pernah sholat, nggak pernah beriman, atau ya lebih tepatnya ya nggak ada gitu ilmu-ilmu tauhid yang dalam dirinya, nggak ada itu tauhid dalam dirinya. Kalau seperti kayak kita kan ya insya Allah ada, jadi kita mau berbuat apa, oh ingat gitu kepada Allah. Jadi yang kedua, menetapkan keesaan Allah agar terhindar dari perilaku syirik. Nah, seperti kita tadi lah, kita menetapkan keesaan Allah ke dalam diri kita. Kita tahu Allah itu maha besar, jadi kita asal mau buat syirik, kita tahu oh ada Allah gitu, kita takut gitu. Terus yang ketiga ya, menetapkan bahwa Allah bukan jahar, jauhar gitu ya, baru substansi atau materi. Jauhar ini substansi atau materi atau atribut materi gitu ya, supaya terhindar dari sikap penyerupaan Allah dengan makhluk lain. Nah, jadi banyak zaman sekarang yang ingin menjadi Tuhan. Ya ini yang contoh ketiga tadi nih, menetapkan bahwa Allah bukan jauhar gitu ya, bukan substansi atau materi. Jadi banyak sekarang yang mengaku dirinya itu Allah gitu ya. Banyak. Contohnya lah, nggak bisa lah ya mungkin yang kita contohkan ya. Soalnya banyak juga di YouTube. Nah, gitu ya. Terus ada lagi ya, meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada. Tuh, ya. Terus yang nomor 4 ini meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada. Seperti kayaknya sebelum Allah menciptakan dan membuatnya ada. Hal ini agar terhindar dari sikap atau pendapat yang mempercayai hukum sebab akibat gitu ya, dalam penciptaan alam semesta dan isinya atau yang lain. Contohnya ya biar nggak ada kesalahpahaman ya, dihukum gitu. Jadi dalam Al-Quran ini semua ada gitu ya. Jadi yang nomor 5, menetapkan bahwa Allah maha pengatur, bahwa apapun yang terjadi sudah sesuai kehendak dari Allah gitu ya. Jadi contohnya lah kita ya, keseringan kita sehari-hari gini ya, banyak yang bilang oh ini kehendak Allah, padahal ada yang tidak, ada yang enggak gitu ya. Contoh yang kehendak Allah ini gini, contoh kita berjalan nih, kita berjalan, kita lihat di depan kita ada kecelakaan atau kecelakaan kereta. Ya banyak yang bilang, oh itu takdir, oh itu takdir kehendak Allah gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi yang bilang, oh rasain lah, oh mampus lah gitu ya. Padahal nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya kita pun sebenarnya nggak boleh kita ngomong atau kita bicara kuat gitu ya, bukan kita harusnya ngomong itu di dalam hati. Oh kalau ada orang kecelakaan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, itu bukan hanya untuk orang meninggal ya, itu hanya untuk orang yang kecelakaan, bahwa kita oh berarti kita oh ini kehendak Allah gitu, bukan berarti mampus lah, yang inilah oh itu bandel kali. Padahal kan ada yang dari kereta ya, dari lampu, biasanya rambu lalu nggak mematuhi rambu lalu lintas, dari ujung ke ujung balap gitu ya. Kan banyak orang nggak suka gitu, apalagi knalpotnya bising.
Terus sampai simpang dia kecelakaan gitu, sampai simpang dia atau nabrak atau kecelakaan bertabrakan, terus ada yang bilang rasain mampus lah, itu nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh, sesama manusia kita nggak boleh mendoakan yang buruk-buruk, karena ini dipelajari oleh ilmu tauhid gitu ya. Kita nggak boleh membiarkan orang atau kecelakaan. Setidaknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi segala sesuatu itu kehendak Allah, maupun itu kekurangan kita, mau itu pun kita kesulitan, ya kita nggak boleh, apapun itu nggak boleh. Terus hal ini supaya terhindar dari pendapat yang menyatakan adanya taib, jadi hukum alam yang berlaku dengan sendirinya gitu ya. Ya, jadi mungkin contoh-contohnya yang saya berikan, mungkin ya kalau ada yang kurang ya saya mohon maaf. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman, ya insyaallah lebih tepatnya ilmu tauhid ini yang mempelajari tentang kesucian atau kebersihan dalam diri kita gitu ya, agar kita menjalankannya dengan baik, agar hati kita bersih, suci, menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi nggak asal sembarangan ngomong, nggak asal berbicara, terus nggak asal, intinya akal sehat gitu ya. Ya insya Allah semua yang ada pada agama Islam, insya Allah semua ada dalam dirinya tauhid ya. Memang ada sih, insya Allah gitu, lebih jauh atau lebih banyak gitu ya. Apalagi saya kan ya, mungkin saya juga masih kurang. Jadi sekian dari pembicaraan saya tentang tauhid, ilmu tauhid. Jika ada salah saya minta maaf, lebih atau ada kekurangan saya juga minta maaf, karena saya juga baru belajar ya. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton, dan terima kasih untuk Bapak dosen Miftah Paris. Selamat pagi.